Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Siti Sophia, rekan saya Siti Aisyah dan Rizky Pauji. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Organisasi Asosiasi Profesi Guru. Baik, mempersingkat waktu, marilah kita saksikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang organisasi asosiasi profesi, yaitu adapun organisasi asosiasi profesi itu merupakan suatu wadah atau perkumpulan orang-orang yang dimana mempunyai suatu keahlian khusus dalam bidang tertentu, yang dimana suatu keahlian khusus tersebut itu didapatkan dengan tidak cuma-cuma, tapi suatu keahlian tersebut itu didalami di mana saat mereka menginjak suatu perguruan tinggi ataupun melalui suatu penekanan sistematis. Adapun contoh dari organisasi asosiasi profesi itu yaitu IDI, Ikatan Dokter Indonesia, yang dimana di dalamnya itu terdapat orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang tersebut dari berbagai penjuru Indonesia. Berdasarkan struktur dan kedudukannya, organisasi profesi kependidikan itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, organisasi profesi kependidikan yang bersifat lokal, artinya berarti bersifat kedaerahan dan juga kewilayahan. Misalnya di Malaysia ada Sarawak Teachers Union di Malaysia. Terus yang kedua, ada organisasi profesi kependidikan yang bersifat nasional atau nasionalis atau Indonesianis. Misalnya seperti di Indonesia nih, ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Kemudian yang ketiga yaitu organisasi profesi kependidikan yang bersifat internasional, artinya mancanegara, seperti misalnya UNESCO atau United National Education Scientific and Culture Organization. Nah, ada 4 bentuk organisasi profesi keguruan. Yang pertama, berbentuk persatuan atau union. Misalnya di Indonesia tadi ada PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Kemudian di Australia ada juga Australia Education Union. Kemudian di Singapura Teachers Union, dan terakhir juga ada di Sabah, yaitu Sabah Teachers Union. Kemudian berbentuk federasi atau federation, misalnya di India ada All India Primary Teachers Federation. Terus juga di Bangladesh ada Bangladesh Teachers Federation. Terus yang ketiga, berbentuk aliansi, yang mana aliansi ini di Filipina ada bernama National Alliance of Teachers and Office Works. Terus yang terakhir ada berbentuk asosiasi. Misalnya di Pakistan ada All Pakistan Government School Teachers Association. Terus juga di Brunei ada Brunei Malay Teachers Association. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan organisasi kependidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 40 Ayat 1, organisasi profesi keguruan mempunyai tujuan untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, pelindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian dalam masyarakat. Nah, organisasi profesi ini juga memiliki wewenang. Ada 5 wewenang. Yang pertama, menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Terus yang kedua, memberikan bantuan hukum kepada guru. Yang ketiga, memberikan perlindungan profesi guru. Yang keempat, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Dan yang terakhir, memajukan pendidikan nasional. Organisasi asosiasi profesi guru memiliki misi, peran, dan fungsi tersendiri. Misi tersebut yaitu menggunakan pendekatan persaingan yang berlandaskan keunggulan kooperatif, kemampuan, dan kualitas profesionalnya. Perannya sendiri selain melindungi kepentingan para anggota dan kemandirian, kewibawaan, kelembagaan secara keseluruhan, dengan membina dan menegakkan kode etik, juga berupaya meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan kewenangan profesional,
martabat, dan kesejahteraan para anggotanya sendiri. Fungsi organisasi asosiasi profesi guru terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, fungsi pemersatu. Fungsi pemersatu ialah dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Yang kedua yaitu fungsi peningkatan kemampuan profesional, yaitu dengan meningkatkan kemampuan profesional, mengemban profesi kependidikan. Itu semua tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 61. Terima kasih telah menyimak video presentasi dari kami kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.